Hai, salam sejahtera untuk kalian semua. Seperti biasa, jika kalian sudah memutar video ini, berarti ada konten baru yang menarik seputar dunia tak terbatas yang akan kita bahas bersama. So, stay tune dan keraskan volume kalian. Ini dia pembahasan kita, Gotabaya Rajapaksa. Belakangan warawiri di semua media tentang krisis yang melanda negara Sri Lanka. Negara yang terkenal dengan ekspor teh dan kopi ini mengalami gelombang demo akibat krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka itu sendiri. Bahkan, presidennya si Bapak Gotabaya Rajapaksa terpaksa melarikan diri dengan kapal perang usai istana kepresidenan diduduki oleh masyarakat yang melakukan demo itu. Menurut beberapa sumber, krisis di Sri Lanka erat dikaitkan dengan pandemi COVID-19 dan adalah salah satu dampak juga dari perang Rusia dan Ukraina. Hal ini memberikan pukulan sangat keras terhadap perputaran ekonomi di Sri Lanka itu sendiri. Namun, ada juga yang mengatakan hal ini lebih disebabkan oleh kepemimpinan si Bapak Gotabaya Rajapaksa yang salah dalam mengatur ekonomi dan politik di Sri Lanka. Selain itu, politik dinasti keluarga Rajapaksa juga dikaitkan sebagai salah satu biangnya. Namun, apapun penyebabnya, kepemimpinan presidenlah yang menentukan maju atau mundur suatu negara. Itu sih menurut iPulse ya. Boleh setuju, boleh tidak. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terlepas dari semua persoalan di Sri Lanka, tentu kita tidak dapat mengabaikan sosok Bapak Gotabaya Rajapaksa. Ya, si Bapak Presiden Sri Lanka itu sendiri. Letnan Kolonel Nandasena Gotabaya Rajapaksa, itulah nama lengkap Presiden ke-8 Sri Lanka, yang lahir pada tanggal 20 Juni 1949, atau kurang lebih hampir setahun setelah Sri Lanka merdeka. Nama panggilannya si Gota ya, disingkat saja ya biar akrab. Memulai karir dari seorang tentara, Bapak Gotabaya menjajal dunia perpolitikan dengan mulus-mulus saja. Bagaimana tidak mulus? Si Gota adalah anak dari seorang politikus yang pernah menjabat sebagai wakil juru bicara Menteri Pertanian Sri Lanka. Dari 9 bersaudara, ada 2 orang saudara Gota duduk di kursi parlemen, dan 1 orang lagi sempat menjadi Presiden Sri Lanka selama 10 tahun masa jabatan, yaitu Mahinda Rajapaksa, yang sekarang diangkat Gota menjabat sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. Selain seorang tentara, Gota juga menyelesaikan studi sampai tingkat doktoral. Dimulai dengan menyelesaikan studi dari SD sampai SMA di Ananda College. Gota bergabung dengan tentara di Sri Lanka pada tahun 1971. Selanjutnya ia menjalani pelatihan dan kursus di India, di Pakistan, dan bahkan sampai ke Amerika Serikat. Kemudian setelah itu Gota menyelesaikan sarjana dan S2 di Universitas Madras, Colombo. Lalu selanjutnya memperoleh gelar doktor di Universitas Colombo pada tahun 1992. Memasuki tahun 1998, Gota kemudian ke Amerika Serikat dan bekerja di Loyola Law School di Los Angeles sebagai seorang profesional IT. Gotabaya kemudian kembali ke Sri Lanka pada tahun 2005 untuk membantu kampanye kakaknya, Mahinda Rajapaksa, pada pemilu presiden Sri Lanka. Kemudian di tahun 2009, Gota mendapat gelar Honors Doctor of Letters oleh Universitas di Colombo. Bak gaung bersambut ketika kakaknya Mahinda diangkat menjadi presiden, Gotabaya diberi amanah menjadi Menteri Pertahanan Sri Lanka. Hal inilah yang menjadi batu loncatan untuk prestasi Gotabaya itu sendiri. Gota memainkan peran yang sangat penting dalam menumpas pemberontakan separatis macam Tamil, dan telah mengakhiri perang saudara yang berlangsung lama di Sri Lanka pada tahun 2009. Sebuah prestasi yang sangat mencengangkan saya rasa. Dengan modal prestasi yang didapatkan semasa menjabat Menteri Pertahanan itu, Gota sukses meraup suara 52,25% dalam Pilpres Sri Lanka, mengalahkan pesaingnya Sajid Pramadesa. Dan hal tersebut yang menjadikannya sebagai orang kedua yang menjabat posisi presiden dari keluarga Rajapaksa. Selanjutnya, Gota disumpah menjabat presiden pada tanggal 18 November tahun 2019 di Pilbuda Ruwanwelisseya. Hal tersebut menjadikannya sah sebagai seorang presiden. Namun seakan Gota memang ditakdirkan untuk menjadi kambing hitam biang kehancuran negaranya.
Setelah menjabat presiden, dunia malah dilanda pandemi COVID dimulai tahun 2019, yang juga tentu berdampak pada Sri Lanka itu sendiri. Tidak cukup sampai di situ, perang Rusia-Ukraina juga menjadi salah satu penyebab mahalnya harga bahan bakar minyak di Sri Lanka. Hal tersebut menjadi efek domino sehingga kebutuhan pokok pun mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Krisis ekonomi pun dimulai tahun 2022 setelah pendapatan negara turun drastis akibat beberapa krisis tersebut. Krisis yang diawali bulan April 2022 yang melanda Sri Lanka ini tidak kunjung dapat dihadapi oleh pemerintahan Gota. Akhirnya membawa masyarakat untuk mulai melakukan demo akibat kepemimpinan Gota ini sendiri. Bahkan para pendemo sampai menerobos istana kepresidenan. Hal ini menyebabkan Gota melarikan diri dengan kapal militer ke Maladewa dan kemudian melakukan perjalanan menuju Singapura. Dengan keluarnya Gota dari Sri Lanka, Gota akhirnya mengajukan pengunduran diri pada tanggal 14 Juli tahun 2022 lewat surat elektronik. Keesokan harinya, yaitu tanggal 15 Juli 2022, Gota dinyatakan secara resmi sudah mengundurkan diri dari jabatan. Apakah berakhir sudah perjalanan politik Gotabaya Rajapaksa? Silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Oke, demikian video kita kali ini. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian suka, dan semoga bermanfaat. Tunggu iPulse di konten selanjutnya.